Ini adalah WBCQ, menghadirkan radio World's Last Chance kepada Anda dari Monticello, Maine, Amerika Serikat. Kerinduan hati dari setiap orang Kristen selama 2000 tahun adalah melihat Sang Juru Selamat kembali dan mendirikan sebuah kerajaan kekal di atas bumi. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia mengungkap bahwa hal itu akan segera terjadi. Tetaplah bersama kami untuk belajar cara Anda dapat bersiap secara rohani menghadapi peristiwa-peristiwa akhir zaman. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali. Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya. Apakah Anda sadar dengan apa yang Anda minta ketika Anda mengucapkan kata-kata itu? Apakah Anda meminta Yahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Anda? Atau apakah kata-kata ini memiliki makna rohani? Atau keduanya benar? Halo, saya Mario Nugraha dan hari ini Doni Alexander akan berbagi dengan kita beberapa wawasan baru dan mendalam tentang apa artinya meminta Bapa untuk memberi kita pada hari ini makanan kita yang secukupnya. Doni? Baik, terima kasih Mario. Makanan, dalam hal ini roti, adalah merupakan kebutuhan yang sangat umum dapat ditemui, ya kan? Kemanapun Anda pergi di seluruh dunia, Anda akan selalu menjumpai beberapa bentuk roti. Meksiko memiliki roti tortilla, yang sangat berbeda dengan roti croissant di Prancis. Atau roti semak di Australia, Doni. Atau roti chapati di India. Atau roti hitam Rusia yang berat. Ya, itu semua adalah bentuk-bentuk roti. Tahukah Anda bahwa Jerman sendiri memiliki lebih dari 200 jenis roti yang berbeda? Negara ini memiliki variasi roti terbanyak di seluruh dunia. Wow, saya baru tahu. Roti adalah sebuah makanan pokok. Itulah alasan mengapa para tahanan diberi menu makanan sederhana yang berupa roti dan air. Oke, tapi Anda tahu makanan ini juga bisa menjadi salah satu kesenangan terbesar dalam hidup, Doni. Saya suka dengan bau roti. Benar-benar dapat membuat kelenjar ludah aktif, ya kan? Jadi, apa maksud Sang Juru Selamat ketika dia mengucapkan kata-kata itu, Mario? Saya selalu berpikir kata-kata ini bermakna ganda. Kita meminta agar kebutuhan duniawi kita dipenuhi serta diberi makanan rohani juga, Doni. Apakah Anda setuju? Tidak. Tidak sepenuhnya, Mario. Saya meyakini bahwa roti atau makanan yang dimaksud di sini adalah sebuah simbol. Jadi apa yang diminta sepenuhnya bersifat rohani. Saya tidak meyakini adanya penerapan yang bersifat sementara atau fisik sama sekali. Oke. Saya pikir sebagian besar dari kita, termasuk saya sendiri, telah menafsirkannya seperti cara Anda, Mario. Bahwa roti atau makanan ini dapat diartikan secara rohani dan secara fisik. Tetapi ketika kita kembali dan membacanya secara menyeluruh berdasarkan konteksnya, maka Anda akan melihat bahwa di situ tidak ada penerapan fisik sama sekali. Ini sepenuhnya rohani dan fakta itu sendiri sangat indah dan sangat menguatkan hati. Mari, luangkan waktu sejenak untuk membacanya, Mario. Tolong dibacakan. Baiklah, saya bacakan yang dari kitab mana, Doni? Doa Bapa kami tertulis di dalam 2 kitab. Benar, dan saya senang Anda mengatakannya. Pertama kali diberikan tentu saja dalam khotbah di atas bukit, dalam kitab Matius pasal 6. Tapi tunggu, saya ingin Anda membaca terlebih dahulu yang ada di dalam kitab Lukas. Oke, kitab Lukas pasal 11 ayat 1-4. Oke. Nah, perlu diperhatikan, konteks di mana doa Bapa kami diberikan dalam kitab Lukas berbeda dari konteks di dalam kitab Matius. Beberapa orang akan menyebutnya sebagai kontradiksi, tapi tidak. Ini tidak saling bertentangan. Ketika Anda membandingkan garis waktu dalam kitab Matius dengan kitab Lukas, maka Anda dapat melihat dengan jelas bahwa kitab Lukas sedang berbicara tentang sebuah insiden yang terjadi setelah catatan di kitab Matius. Oke, silakan dibacakan, Mario. Pada suatu kali Yahusua sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika dia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya." Jawab Yahusua kepada mereka, "Apabila kamu berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan dosa kami, sama seperti kami mengampuni setiap orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan." Kita tahu dari kitab suci bahwa Sang Juru Selamat sering berdoa, dan kita juga tahu bahwa doanya efektif. Benar. Para murid juga mengetahui hal ini. Jadi setelah melihat dan mendengarnya, mereka ingin tahu bagaimana cara berdoa seperti yang Yahusua lakukan. Sebagai jawaban atas pertanyaan mereka, Sang Juru Selamat mengulangi doa yang sama yang telah dia berikan dalam khotbahnya di atas bukit. Jadi sekali lagi, tidak ada pertentangan di sini. Dia hanya mengulangi pelajaran yang sama yang dia sudah ajarkan sebelumnya. Dia menegaskan kembali poin yang dia sampaikan sebelumnya. Kita akan melihat bagian ini lagi nanti, tapi poin yang saya ingin Anda lihat sekarang adalah bahwa pernyataan ini dikatakan dalam konteks diskusi tentang doa. Iya, harus saya akui,
Selama ini kita cenderung mengutip doa Bapa kami sebagai bagian yang berdiri sendiri dan tidak pernah benar-benar melihat konteksnya, Doni. Nah, di kesempatan ini kita akan melihat konteksnya, Mario. Dalam kitab Lukas pasal 11 dan kitab Matius pasal 6, topik yang dibahas ketika Sang Juru Selamat memberikan ini sebagai contoh yang sempurna adalah doa. Kedua bagian ini berbicara tentang bagaimana cara berdoa. Jadi tandai bagian itu sekarang, Mario. Kita akan kembali nanti ke situ. Sekarang bukalah kitab Matius pasal 6. Oke. Mari kita mulai dengan ayat 5-7. Memahami konteks di mana doa Bapa kami diberikan akan mengungkap sebuah kebenaran yang saya pikir telah diabaikan oleh sebagian besar dari kita. Kitab Matius pasal 6 ayat 5-7. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Yahwa. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Saat saya mendengarkan khotbah-khotbah tentang perikop ini di masa yang lalu, saya telah mendengar bahwa apa yang dimaksud oleh Sang Juru Selamat di sini adalah agar kita tidak berdoa sama seperti gaya orang-orang yang tidak percaya berdoa. Karena di dalam doa mereka menggunakan beberapa kata yang diulang-ulang dan Kristus mengajak orang-orang percaya untuk berdoa dengan cara yang lebih seperti berdialog. Iya, saya juga pernah mendengarnya. Anda setuju, Dodi? Tidak, saya pernah melakukan studi perbandingan agama sebelumnya. Mungkin ada beberapa pengecualian, tapi sebagian besar, doa adalah doa. Sekalipun itu adalah jenis doa yang sudah dikonsep sebelumnya, seperti doa-doa yang sering digunakan oleh umat Katolik. Namun emosi atau kerinduan tetap ada di dalamnya. Yahwa membaca hati, sehingga doa-doa seperti itu tetaplah berhasil. Jadi jika hal tersebut adalah bukan sebuah komentar tentang gaya berdoa, lalu apa? Apa yang dia katakan di sini, Doni? Jawabannya ditemukan di ayat berikutnya, Mario. Kitab Matius pasal 6 ayat 8. Coba dibacakan. Karena itu, janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Perhatikan kata karena itu. Di sini Yahusua menjelaskan alasan orang percaya tidak boleh berdoa seperti orang-orang yang tidak percaya. Alasannya adalah karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Pengulangan kata sia-sia dalam doa orang-orang yang tidak percaya adalah tidak sepenuhnya sama dengan gaya berdoa yang berulang-ulang tanpa henti meminta Yahwa untuk memberikan apa yang Anda butuhkan. Seperti katakanlah meminta kenaikan gaji di tempat kerja agar cukup untuk membayar tagihan Anda. Hal-hal seperti itu, Doni? Iya, benar. Maksud Kristus adalah Anda tidak perlu meminta itu, karena Bapa sudah tahu Anda membutuhkannya, dan Dia akan menyediakannya. Coba pikir, Anda adalah orang tua. Apakah anak-anak Anda harus memohon kepada Anda agar Anda menyediakan makanan dan pakaian untuk mereka? Tidak. Mereka, saya tidak ingin mengatakan bahwa mereka menerima gratisan, karena itu menyiratkan bahwa mereka berhak menjadi anak nakal, dan sebenarnya tidak. Jadi, setiap kali saya atau istri saya membawa pulang makanan untuk mereka, maka mereka dengan gembira akan mengucapkan terima kasih. Mereka mengucapkan terima kasih atas makanan, baju baru, atau apapun yang mereka terima, Doni. Nah, itu contoh pelatihan yang bagus. Membesarkan anak-anak untuk menghargai apa yang diberikan kepada mereka. Benar, tapi saya rasa saya ingin menjelaskan bahwa mereka tidak pernah ragu apakah kami dapat menyediakan hal-hal itu untuk mereka. Ya, mereka mungkin tidak mendapatkan setiap kemewahan yang mereka inginkan, tetapi kebutuhan mereka selalu tercukupi. Anda belum menahan mereka, hingga mereka datang kepada Anda sekali-kali, sambil membungkuk dan berkata, "Oh, ayahku yang mulia dan bijaksana, tolong beri saya makan malam." Tentu saja tidak, Doni. Maksud saya, sekalipun katakanlah sedikit membungkuk dan sambil memelas berulang-ulang akan dianggap bukan sesuatu hal yang buruk, tapi tetap tidak. Mereka tidak akan sampai melakukan hal itu untuk sesuatu yang benar-benar mereka butuhkan. Anda tahu, sudah menjadi tanggung jawab saya untuk menafkahi mereka sebagai orang tua. Dan itulah yang dimaksud Yahusua. Anda adalah anak Yahwa. Dia adalah orang tua Anda. Dia mengasihi Anda. Dia sudah tahu apa yang Anda butuhkan. Anda tidak perlu meminta dan membungkuk dan memelas. Anda tidak perlu merendahkan diri dan berulang kali memohon agar Anda mendapatkan apa yang Anda butuhkan. Sebagai orang tua ilahi Anda, Yahwa telah berjanji untuk menyediakannya. Dan Dia akan memberikannya bukan hanya karena Anda adalah orang percaya. Oke, coba mundur satu pasal, Mario. Ini masih bagian dari khotbah di bukit. Anda tahu nomor-nomor pasal dan ayat itu adalah alat bantu yang baru ditambahkan kemudian. Benar. Oke, apa yang kitab Matius pasal 5 ayat ayat 43-45 katakan? Tolong dibacakan. Kamu telah mendengar perkataan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu,
kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Sekali lagi, maksud Kristus adalah bahwa Anda tidak perlu memohon agar kebutuhan duniawi Anda dipenuhi. Itu adalah pengulangan yang sia-sia dari orang-orang yang tidak percaya. Dewa-dewa yang mereka layani bukanlah dewa-dewa yang pengasih, tapi Yahwa adalah Bapa yang penuh kasih. Anda adalah anaknya. Dia akan menyediakan kebutuhan Anda. Oke, mari kita kembali ke kitab Lukas pasal 11. Disinilah tempat lain doa Bapa kami dicatat yang Anda sudah baca beberapa saat yang lalu. Dan sama seperti khotbah di bukit, tempat di mana Sang Juru Selamat pertama kali membagikannya, perkataan ini diberikan dalam konteks doa. Baca ayat, mari kita lihat, ayat 9 sampai 13, Mario. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika dia meminta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Dia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Jika kita, sebagai manusia yang berdosa, memberikan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita, apakah kita tidak dapat mengharapkan Bapa Surgawi kita untuk memberi kita hal-hal yang baik ketika kita memintanya? Oke, saya agak bingung, Doni. Ya. Saya merasa kita mendapat dua pesan di sini. Pertama, Anda mengatakan bahwa kita tidak perlu meminta kebutuhan duniawi. Tapi di sini, di kitab Lukas, jelas dikatakan bahwa kita perlu meminta. Anda tidak perlu meminta hal-hal yang fana. Tapi itu tidak berarti tidak ada yang perlu diminta di dalam doa. Dan ini membawa kita kembali ke apa yang Yahusua bicarakan ketika dia berdoa kepada Yahwa dengan berkata, "Berilah pada hari ini makanan kami secukupnya." Makanan atau roti yang dia bicarakan di sini adalah makanan atau roti rohani. Anda ingat kisah seorang perempuan Samaria yang hendak menimba air di sumur? Oke, mari kita lihat sekilas. Kitab Yohanes pasal 4. Baiklah, maka sampailah dia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yahusua sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 6. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yahusua kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Pukul 6 setara dengan pukul 12 siang. Itu pas tengah hari. Karena hari dalam budaya orang Ibrani perhitungannya dimulai saat fajar. Jadi dia lelah. Dia telah berjalan jauh dan saat itu sudah siang. Dia lapar dan haus, jadi dia duduk di sana dan beristirahat. Sementara para murid pergi membeli makanan. Nah, kita tidak akan membaca kisah lanjutannya. Kita sudah tahu apa yang terjadi kemudian. Setelah percakapannya dengan Yahusua, perempuan Samaria itu menjadi percaya dan bergegas untuk mengundang para sahabat dan tetangganya saat para murid sudah kembali dari membeli makanan. Oke, Mario. Kita lihat ayat 31 dan bacakan. Disinilah kitab suci sendiri memberikan penafsiran tentang roti atau makanan ketika digunakan sebagai simbol. Silakan, Mario. Mari kita lihat, perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ lalu pergi ke kota. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi dia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-murid itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yahusua kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Jadi Mario dan para pendengar, makanan dalam pengertian rohani adalah sebuah simbol dari mengetahui dan melakukan firman Yahwa. Sekarang, mari kita gunakan penafsiran ini dan kembali ke kitab Matius pasal 6 dan lihat apakah ini sesuai. Oke, di ayat 5-8 berisi pernyataan agar kita untuk tidak menjadi sama dengan orang-orang yang tidak percaya. Karena Bapa Surgawi Anda tahu apa yang Anda butuhkan. Ayat 9-13 adalah doa Bapa kami. Dan kemudian ayat 14-23 lebih banyak mengulas tentang apa yang dimaksud dengan doa Bapa kami serta pentingnya mengutamakan atau mendahulukan pengumpulan harta di surga ketimbang harta di bumi. Karena inilah poin yang sedang dikerjakan Yahusua, meluruskan prioritas kita. Baik, Mario, bacakan dari ayat 24. "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau dia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain.
kamu tidak dapat mengabdi kepada Yahwa dan kepada Mammon. Mamon bukanlah kata yang sering kita gunakan dalam bahasa Indonesia. Kata ini berasal dari kata di dalam bahasa Aram yang secara umum berarti Kemewahan atau kekayaan, Doni? ya benar Mario. Sebagian besar dari kita tahu istilah itu. Sekarang, apa yang kebanyakan dari kita tidak tahu adalah bahwa kata ini mirip dengan kata dalam bahasa Ibrani yang berarti tegas atau teguh. Kita mendapatkan kata penegasan, yaitu kata amin dari ide yang sama ini. Hah? Lalu apa hubungannya dengan pernyataan kita tidak dapat mengabdi kepada dua tuan? Pada dasarnya hal ini mengacu pada sesuatu yang bisa diandalkan. Dengan kata lain, Anda dapat mempercayai atau mengandalkan Yahwa, atau Anda dapat mengandalkan kemampuan Anda dalam berbisnis, rekening bank Anda, pekerjaan Anda yang nyaman. Apapun yang Anda percayai atau andalkan itu akan memberi Anda ketenangan pikiran. Yahuswa mengatakan bahwa Anda tidak dapat mengandalkan hal-hal itu dan Yahwa pada saat yang bersamaan. Jika Anda mengandalkan, katakanlah, fakta bahwa Anda tampaknya berada di urutan berikutnya untuk dipromosikan di kantor. Itu akan menghilangkan kekhawatiran Anda tentang bagaimana Anda akan membayar tagihan medis yang tidak terduga, atau biaya pendidikan anak-anak Anda, atau apapun itu yang selama ini telah membuat Anda khawatir hingga tidak bisa tertidur di malam hari. Disitulah fokus dan keyakinan Anda akan berada. Oke, iya, saya paham. Masalahnya adalah, tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan. Jika disitulah fokus Anda, maka Anda tidak akan mencari roti atau makanan rohani. Anda tidak akan fokus untuk mempelajari apa kehendak Yahwa bagi hidup Anda. Dan Anda tentu terlalu sibuk sehingga Anda tidak bisa fokus melakukan kehendak Yahwa dalam hidup Anda. Oke, Doni, maaf saya harus menyela Anda, tapi kita harus istirahat sejenak. Mari kita lanjutkan ini setelah jeda sesaat. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. George Muller, salah seorang pahlawan iman yang merawat lebih dari 10.000 anak yatim selama hidupnya, pernah berkata, kekuatan kehidupan rohani kita akan sebanding dengan tempat yang dikuasai oleh Alkitab dalam hidup dan pikiran kita. Kata-katanya ini masih sama benarnya pada zaman sekarang. Sama seperti ketika dia mengucapkannya sekitar 150 tahun yang lalu. Yahwa telah menyatakan dirinya melalui firman-Nya. Tidak ada situasi yang dapat Anda hadapi dalam hidup yang tidak memiliki jawaban dalam Alkitab. Anda memiliki masalah di tempat kerja dan tidak tahu harus berbuat apa. Kitab suci memiliki jawabannya. Anda berada dalam situasi berbahaya dan membutuhkan pertolongan ilahi. Kitab suci berisi janji-janji perlindungan. Pernikahan Anda sedang goyah atau bahkan sudah sangat buruk. Kitab suci punya solusinya. Sangatlah penting bahwa kita masing-masing mengetahui Alkitab untuk diri kita sendiri. Tentu saja, Anda dapat membaca apa yang dikatakan orang lain. Pengetahuan sedang meledak sekarang, dan itu hal yang baik. Tetapi untuk mengetahui apakah suatu gagasan atau doktrin baru konsisten dengan kitab suci, Anda harus terlebih dahulu mengetahui kitab suci. Dan satu-satunya cara Anda akan melakukannya adalah jika Anda menghabiskan waktu di dalam firman Yahwa dengan cara mempelajarinya sendiri. Akhir zaman akan segera datang. Jika kita ingin bersiap, kita perlu membaktikan diri untuk mempelajari Alkitab melebihi waktu-waktu sebelumnya. Adalah penting untuk mengetahui kehendak Yahwa bagi hidup kita. Dan lebih dari itu, adalah penting untuk mengetahui Yahwa sebagai Bapa kita yang pengasih. Pengetahuan itu dan hubungan yang menyertainya diperoleh dari Alkitab. Untuk mempelajarinya lebih lanjut, dengarkanlah episode radio kami yang berjudul Dahulukan Alkitab. Kitab suci memberi kita pengetahuan tentang hati Yahwa yang tersembunyi, yang tidak dapat diberikan oleh apapun. Dan itulah sebabnya, mengapa ayat-ayat Alkitab selalu harus menjadi fokus pikiran dan pelajaran kita. Sekali lagi, dengarkanlah episode radio yang berjudul Dahulukan Alkitab di situs web kami di worldslastchance.com. Anda juga dapat menemukannya di channel YouTube kami. Jadi, ketika kita berfokus pada hal-hal yang dapat diandalkan, apapun itu, karena memang akan berbeda bagi kita secara individu, ketika kita berfokus pada hal-hal itu, maka kita tidak akan berfokus pada mempercayai Yahwa atau melakukan kehendaknya dalam hidup kita. Ya, kita tidak akan punya waktu untuk fokus mempelajari kehendak Yahwa dan melakukannya jika kita fokus pada hal-hal yang lain. Sebelum Yahwa menjadi prioritas nomor 1 kita dalam hidup, maka kita tidak akan punya waktu. Energi fisik atau mental kita akan terkuras pada hal-hal yang tidak kekal. Inilah sebabnya mengapa ayat selanjutnya dari pembacaan kita tadi menjadi sangat penting, Mario. Bagian ini juga menjelaskan mengapa kita harus meminta roti atau makanan rohani, mengetahui dan melakukan kehendak Yahwa. Oke, silakan lanjut bacakan, Mario. Sudah sampai di ayat mana tadi? Ayat 25. Oke, lanjut. Di sini dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu,
akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian Yahwa mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah Dia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang-orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Yahwa. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Yahwa dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah hal-hal yang terus-menerus didoakan oleh orang-orang yang tidak percaya. Ketika Kristus berbicara tentang pengulangan yang sia-sia yang mereka lakukan, Dia tidak berbicara tentang gaya berdoa. Dia berbicara tentang gaya hidup yang berfokus pada hal-hal duniawi, terus-menerus memohon makanan dan pakaian kepada Tuhan, rumah yang akan didiami, atau untuk sebuah pekerjaan. Itulah yang orang-orang tidak percaya doakan berulang-ulang. Tetapi Yahusua berkata, Anda tidak perlu berdoa untuk itu. Yahwa sudah tahu Anda membutuhkannya. Dan sama seperti orang tua yang baik, Dia akan menyediakannya tanpa Anda harus meminta. Jika Anda mau memprioritaskan hidup Anda untuk mencari makanan atau roti rohani, mengetahui dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup Anda, maka segala sesuatu yang lain akan ditambahkan kepada Anda. Iya, ini adalah sebuah analogi yang bagus. Anda tahu, jika kita pikir-pikir, makanan atau roti memberi kita kehidupan. Tanpa makanan, tubuh kita akan mati. Dan sama seperti makanan fisik kita memberi kehidupan pada tubuh fisik kita, demikian juga makanan rohani memberi kehidupan pada tubuh rohani kita. Tunggu, saya buka ayatnya dulu, Doni. Saya pikir itu di kitab Efesus pasal 2 ayat 10. Nah, di sini dikatakan, karena kita ini buatan Yahwa, diciptakan dalam Kristus Yahusua untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Yahwa sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya, sungguh menarik bagi saya bahwa proses mengetahui kehendak Yahwa berjalan seiring dengan melakukan kehendak Yahwa. Dan itulah alasan mengapa hal itu dilambangkan dengan makanan. Mengetahui dan melakukan kehendak Yahwa membawa kepada hidup yang kekal. Jadi ketika kita berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kita mengakui bahwa roti rohani itu menuntun kepada hidup yang kekal, dan kita meminta dalam doa kepada Bapa untuk memberi kita apa yang Dia tahu kita butuhkan untuk hari ini. Oke, ini adalah sebuah perjalanan iman, ya kan? Ya, begitulah. Ketika mengetahui dan melakukan kehendaknya adalah prioritas nomor 1 kita, maka kita akan fokus pada hal itu. Kita akan meminta rotinya atau makanannya ketika kita tahu bahwa dengan melakukan kehendaknya, kita pun akan dikaruniai hidup yang kekal. Nah, pertanyaan yang perlu kita tanyakan pada diri kita masing-masing adalah, apakah kita benar-benar mempercayai Yahwa? Atau apakah kita sedang mencoba bertaruh? Apakah hidup mematuhi Yahwa telah kita tempatkan pada urutan kedua? Atau ketiga? Atau bahkan yang paling rendah dalam prioritas-prioritas kita? Ingat, Anda tidak perlu meminta Bapa yang pengasih untuk menyediakan apa yang Anda butuhkan. Orang tua yang penuh kasih tidak harus selalu diingatkan bahwa Anda memiliki kebutuhan. Dan Yahwa adalah orang tua yang penuh kasih. Jadi, kita tidak perlu berdoa untuk itu. Sebaliknya, kita bisa fokus pada hal lain, hal yang lebih penting, seperti meminta makanan atau roti rohani. Benar. Tema pemberitaan bahwa Yahwa menyediakan kebutuhan kita terdapat di sepanjang kitab suci. Mario, tolong bacakan kitab Filipi pasal 4 ayat 19. Kata-kata iman ini adalah bagian dari kata penutup Paulus dalam suratnya kepada jemaat Filipi. Elohimku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yahusua. Paulus memiliki keyakinan penuh bahwa Yahwa akan memenuhi kebutuhan kita. Tidak hanya secara duniawi, tetapi juga secara rohani. Anda juga dapat menemukan hal yang sama di seluruh perjanjian lama. Pelajaran apa yang Yahwa coba berikan kepada bangsa Israel yang keras kepala di padang gurun? Bahwa tidak peduli apapun kebutuhan mereka, baik itu air, makanan, atau jalan keluar, Dia akan menyediakannya. Tepat. Bahkan salah satu nama Yahwa yang diberikan dalam kitab perjanjian lama adalah Yahwa akan menyediakan. Kita sudah membicarakan ini sebelumnya. Nama Yahwa berasal dari kata kerja dalam bahasa Ibrani yaitu Haya. Anda dapat menemukan Yahwa yang menyediakan disebut di dalam kamus Alkitab dengan nama Jehovah Jireh, atau lebih tepatnya Yahwa Yireh.
Ini adalah sebuah janji bahwa apapun yang kita butuhkan, Dia akan menyediakannya, baik secara fisik maupun rohani. Terlalu banyak orang Kristen yang baru menaati Yahwa setelah prioritas-prioritas duniawinya telah terpenuhi. Kita harus menempatkan Yahwa sebagai yang pertama dan terakhir, dan terbaik dalam segala hal. Ketika kita melakukan ini, segala sesuatu yang lain akan ditambahkan kepada kita. Oke, ketika kita melakukan ini, seperti apa bentuk prakteknya dalam kehidupan nyata, Doni? Kita mengutamakan Yahwa. Bagaimana hal itu mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari dan keputusan-keputusan yang kita buat? Itu pertanyaan yang bagus, Mario. Mari kita bahas prakteknya. Nah, bagi kita masing-masing, ini akan terlihat sedikit berbeda karena keadaan kita semua. Kita masing-masing berbeda secara individu. Jadi, mari kita lihat contoh yang agak ekstrim dalam kehidupan Kristus sendiri. Anda tahu, Sang Juru Selamat bukanlah orang yang munafik. Dia tidak mengajarkan apa yang tidak dia lakukan juga. Mario dan para pendengar, dengar dengan baik. Saya ulangi. Dia mempraktekkan apa yang dia khotbahkan. Iya, dia tidak hanya berbicara dan berbicara, tapi dia juga melakukannya. Benar sekali. Ya, mari kita buka kitab Matius pasal 4. Ini sebenarnya terjadi sesaat sebelum Yahusua memberikan khotbah di atas bukit. Jadi ini adalah sebuah pengajarannya yang mula-mula, yang masih sangat segar dari pikirannya. Di mana dia mengajarkan pentingnya memprioritaskan Tuhan terlebih dahulu dalam segala hal dan berdoa meminta makanan atau roti harian kita. Meminta pengetahuan harian tentang kehendak Yahwa dalam hidup kita. Baiklah, saya sudah membuka kitab Matius pasal 4. Anda ingin saya membaca dari mana, Doni? Bacakan mulai dengan ayat 1, Mario. Kita akan membahasnya sambil jalan. Maka Yahusua dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis, dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yahusua. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Yahwa, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Tidakkah Anda menyukai pernyataan Matius di sini? Dia menulis, setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yahusua. Ya. Menurut saya ini bukan lagi lapar, sangat lapar. Kelaparan. Ya, dan itu membuat godaan iblis menjadi semakin sulit untuk ditolak. Dia secara fisik melemah pada titik ini, dan disinilah iblis berkata, "Jika engkau anak Yahwa, ubahlah batu-batu ini menjadi roti." Tetapi lihat, Yahusua ada di sana, karena dia telah dipimpin ke sana oleh roh Yahwa. Dia menuruti kehendak bapaknya. Dia lapar, kelaparan, pasti. Tetapi dia juga percaya bahwa bapaknya akan memenuhi kebutuhannya. Itu sebabnya dia bisa merespon seperti yang dia lakukan. Oke, bacakan ayat 4, Mario. Tetapi Yahusua menjawab, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Yahwa." Lihat, Yahusua tahu bahwa hidup, baik secara jasmani maupun rohani, didasarkan pada makanan. Makanan fisik memberi kita kehidupan sementara, yang fana. Makanan rohani memberi kita hidup yang kekal, yang abadi. Yahusua ada di sana karena adalah kehendak Yahwa baginya untuk berada di sana. Jadi dia bisa mempercayai Bapa untuk pemeliharaannya. Tapi tidakkah Anda berpikir bahwa Yahusua memiliki sesuatu yang tidak kita miliki? Dia tahu dia akan mati melalui penyaliban, jadi bukankah itu akan membuat dia tahu bahwa dia tidak akan mati kelaparan di padang gurun? Ya, pertama-tama, ketika dia sangat lapar, rasanya seperti sumsum tulang belakangnya menusuk lambungnya. Itu tidak akan mengurangi pencobaan untuk menyediakan makanan untuk dirinya sendiri dengan cara apapun yang memungkinkan. Kedua, bagaimanapun juga, dia mungkin tidak mengetahui bagaimana caranya dia akan mati secara spesifik. Dia memiliki pemahaman yang jelas tentang perannya sebagai Adam kedua dan sebagai anak domba Yahwa. Dan mati sambil menahan godaan dalam bentuk apapun pasti akan memenuhi hal tersebut. Jadi menurut saya tidak. Saya tidak berpikir dia memiliki kepastian untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan lebih dari yang kita miliki. Oke. Tapi cobaan belum berakhir. Iblis melakukan semua yang dia bisa lakukan. Baca terus ayat 5, Mario. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait suci, lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Yahwa, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau dia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Jadi di sini setan seolah berkata, "Oh Yahusua, Anda mengutip ayat kitab suci. Oke, inilah cobaan selanjutnya dan saya akan mengutip kitab suci untuk mendukung pernyataan saya." Tentu saja, sebagai iblis, dia mengutipnya di luar konteks. Dan apa tanggapan Yahusua? Ayat 7. Yahusua berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Yahwa Elohimmu." Lihat, Yahusua percaya pada bapaknya. Dia menderita. Iya, dia sekarat karena kelaparan. Tapi dia masih percaya pada bapaknya. Dia tidak berada di luar sana dengan sengaja untuk mengekspos dirinya pada tipu muslihat iblis. Dia dituntun ke sana oleh roh Yahwa. Jadi dia akan terus percaya bahwa bapaknya akan memenuhi kebutuhannya. Dan kebutuhan terbesarnya adalah makanan rohani untuk mengetahui dan melakukan kehendak bapaknya. Dan itu juga adalah kebutuhan terbesar kita. Tapi sekali lagi, iblis melakukan semua yang bisa dia lakukan.
dia menaikkan taruhannya lagi, ayat 8 dan 9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Taruhannya benar-benar ditinggikan di sini. Lihat, Yahuswa, kamu tidak perlu mati. Aku adalah penguasa di bumi ini. Aku akan menyerahkan segalanya padamu. Yang harus kamu lakukan hanyalah sujud menyembahku. Itu saja. Dan kemudian dunia akan menjadi milikmu. Bukankah kamu datang untuk merebut kembali dunia dariku? Dengan cukup menyembahku saja, saya sudah akan memberikan semuanya kepadamu. Kamu tidak harus mati. Tapi apa tanggapan sang juru selamat? Maka berkatalah Yahusua kepadanya, enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Yahwa Elohimmu dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Yahusua tahu dia sedang melakukan kehendak Bapanya. Jadi dia tidak akan mengambil jalan keluar yang mudah. Makanan rohani menuntun pada hidup yang kekal. Dan dia tidak akan mengorbankan itu untuk kehormatan duniawi yang bersifat sementara. Tapi itu memang ada harganya. Jangan salah, Yahusua mengorbankan segala-galanya untuk itu. Baca ayat berikutnya, Mario, ayat 11. Kemudian iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang dan melayani dia. Kemudian, para malaikat datang dan melayani dia. Yahusua begitu lemah setelah berpuasa 40 hari lamanya, sehingga dia tidak memiliki kekuatan untuk meninggalkan padang gurun. Namun demikian, dia tidak akan menyerah pada cobaan setan. Mengikuti kehendak Bapanya lebih penting, sehingga dia terus patuh. Dan ketika pencobaan itu berlalu, Bapanya menyediakan kebutuhan baginya seperti yang telah dijanjikan. Ya, ini adalah jenis iman, jenis tekad yang perlu kita miliki. Iblis tidak dapat menawarkan apapun kepadanya, bahkan nyawanya sendiri, untuk meyakinkannya agar tidak menaati kehendak Bapa yang sudah diungkap kepadanya. Ketika Anda telah menerima makanan harian Anda untuk hari itu, yaitu pengetahuan tentang kehendak Yahwa, dan Anda berusaha untuk taat, maka satu-satunya tujuan Anda adalah untuk tetap berada dalam parameter kehendak Bapa yang sudah diungkap kepada Anda. Dan ketika kita sedang berjalan di jalan yang ditentukan bagi kita oleh kehendaknya, kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Bahkan pencobaan terberat pun dapat diatasi ketika kita tahu bahwa kita sejalan dengan kehendak Yahwa yang sudah diwahyukan kepada kita. Kita benar-benar dapat memegang janji-janjinya. Mario, tolong buka kitab 1 Korintus pasal 10 dan bacalah ayat 13. Ini adalah sebuah janji yang dapat kita pegang teguh. Baiklah, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Yahwa setia dan karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Ketika kita meminta Yahwa untuk memberi kita makanan atau roti harian kita, maka janji ini adalah milik kita untuk diklaim. Dan dengan janji ini, kita memiliki jaminan bahwa kita tidak perlu khawatir. Lihat, iblis sering menggunakan rasa takut untuk mencoba dan memaksa orang berbuat dosa. Rasa takut kehilangan pekerjaan atau tidak mampu membayar tagihan atau apapun, itulah yang membuat banyak orang keluar atau menyimpang dari jalan ketaatan. Saat takut, orang akan memprioritaskan hal lain. Hal yang mereka rasa akan membuat mereka tetap aman. Tapi kita tidak perlu melakukan itu. Yang perlu kita lakukan adalah tunduk dan berserah pada kehendak Yahwa. Jadikan pencarian kerajaannya sebagai prioritas utama kita. Kemudian, segala sesuatu yang lain, semua yang kita butuhkan akan ditambahkan kepada kita. Oke, saya sangat suka cara pandang seperti itu, Doni. Ketika kita meminta dan menerima roti rohani yang menuntun kepada kehidupan yang kekal, kita akan terus-menerus tunduk kepada kehendak Yahwa, karena kita akan percaya bahwa dia tahu yang terbaik. Dan itu adalah sesuatu yang akan sangat menguatkan pada zaman sekarang, ya kan? Iya. Peristiwa-peristiwa yang terjadi di dunia saat ini begitu intens. Dan semua itu tidak akan kembali menjadi normal. Setiap kali kita mencapai kondisi normal yang baru lagi, itu tidak akan terlihat seperti kondisi normal kita yang lama. Kejadian-kejadian itu akan terus menjadi kondisi normal yang baru. Iya, saya sering teringat pada apa yang terjadi ketika seekor katak dimasukkan ke dalam panci berisi air. Jika Anda menjatuhkan katak ke dalam panci berisi air mendidih, jangan lakukan ini para pendengar. Saya hanya mengatakannya sebagai analogi. Katak itu akan segera melompat keluar. Dia akan terkena air panas, tapi dia akan tetap hidup. Tapi, jika Anda memasukkan katak ke dalam panci berisi air dingin dan perlahan-lahan menaikkan panasnya, tidak akan pernah ada titik di mana katak itu melompat keluar. Dia hanya akan tinggal di sana sampai dia mati. Dan begitulah cara saya melihat tingkat stres di dunia saat ini. Setan telah menyerbu kita dari setiap sudut. Ya, Anda benar, Mario. Iblis memang begitu. Nah, saya jadi teringat dengan kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 8, di mana dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Mario dan para pendengar, begitulah kondisi kita pada saat ini. Dan kita harus tetap memfokuskan pandangan kita kepada Yahwa dan memastikan kehendak kita
selaras dengan kehendaknya. Kita harus, sama seperti yang Kristus katakan, terus meminta roti atau makanan harian itu. Ayat tadi dari kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 8, Doni. Iya Mario, betul. Oke, sangat menarik melihat konteksnya. Ayat sebelumnya, kitab 1 Petrus pasal 5 ayat 7, ini adalah salah satu ayat favorit saya. Di sini dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab dia yang memelihara kamu. Itu janji yang indah. Jadi, iya, meskipun tekanan meningkat, meskipun iblis seperti singa yang mengaum, sedang berkeliling mencari siapa yang dapat ditelannya, kita dapat terus percaya dan taat. Kita tidak perlu takut jika setiap hari kita meminta roti atau makanan rohani yang membawa kepada hidup yang kekal. Anda mendengarkan radio World's Last Chance di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Selama hampir 2000 tahun, semua orang percaya telah rindu melihat Sang Juru Selamat kembali dan mengakhiri dosa, menegakkan kebenaran, dan mendirikan kerajaan abadi Yahwa di bumi. Namun seiring tahun demi tahun, dekade demi dekade, abad demi abad telah berlalu, banyak orang percaya yang kemudian menjadi bingung. Orang-orang percaya telah mengharapkan Yahuswa untuk kembali segera, saat ini juga, secara harfiah selama berabad-abad. Lalu di manakah dia? Mengapa dia belum kembali? Lagi pula 2000 tahun bukanlah waktu yang cepat, atau bisa disebut segera, menurut definisi kata apapun. Jadi di mana dia? Dan mengapa kitab suci mengatakan dia akan segera kembali ketika kita belum juga melihatnya? Apakah wajar atau bahkan jujur untuk terus mengklaim kedatangannya kembali adalah segera? Ini adalah sebuah pertanyaan wajar yang pantas mendapatkan sebuah jawaban yang jujur. Untungnya, kitab suci sendiri berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penting ini dan penjelasan mengapa waktu berjalan begitu lama. Jika Anda ingin mempelajari lebih lanjut, carilah episode radio kami yang sudah tayang yang berjudul Jika Kristus Akan Datang Segera. Di mana dia? Sekali lagi, judulnya adalah Jika Kristus Akan Datang Segera. Di mana dia? Di worldslastchance.com. Anda juga dapat mendengarnya di channel YouTube kami. Jangan menyerah pada kekhawatiran yang dihadirkan setan dan biarlah iman Anda tetap kuat. Ada penjelasan yang sangat masuk akal mengapa waktu terus berjalan begitu lama. Dengarkanlah program radio kami dan temukan alasannya hari ini. Samuel dari Kisimu telah menulis di kotak surat harian kita, Doni. Ya. Oke, apakah Anda tahu bahwa negara Kenya dinamai Gunung Kenya? Ini adalah gunung tertinggi di negara ini dan yang tertinggi kedua di seluruh Afrika. Ini adalah yang kedua di bawah Gunung Kilimanjaro di Tanzania. Saya sudah tahu, Mario. Sebagai puncak tertinggi kedua di Afrika, Gunung Kenya terdaftar di dalam daftar 7 puncak kedua. Itu adalah daftar dari gunung tertinggi kedua di setiap benua. Oh ya, tahukah Anda bahwa gunung tertinggi kedua ini sebenarnya dianggap lebih sulit untuk didaki daripada puncak tertinggi itu sendiri? Perlengkapan infrastruktur untuk para pendaki gunung di puncak tertinggi kedua ini sangat kurang. Jadi itu yang membuat gunung-gunung itu sulit untuk didaki. Akibatnya, puncak tertinggi kedua ini sebenarnya memiliki tingkat keberhasilan yang lebih rendah dan tingkat kematian yang lebih tinggi. Iya, itu benar. Saya juga sudah tahu. Saya melakukan pendakian terhadap gunung-gunung kecil ketika saya masih muda, Doni. Nah, apakah kita cukup pintar hari ini, Mario? Mari kita lihat apakah kecerdasan kita mampu menjawab pertanyaan Samuel. Ini menyentuh rasa takut yang saya pikir banyak orang miliki. Dia menulis, saudara-saudara yang terkasih, saya benar-benar berjuang dengan sesuatu yang telah mengganggu saya selama beberapa waktu. Pertanyaan saya adalah, dapatkah saya kehilangan keselamatan saya? Saya tidak berbicara tentang doktrin sesat sekali selamat tetap selamat. Saya tidak percaya pada doktrin itu, dan saya tahu Anda juga tidak. Ketakutan saya adalah bahwa saya akan berbuat dosa sampai-sampai Roh Kudus akan meninggalkan saya. Saya tidak ingin itu terjadi, namun sepertinya saya tidak bisa berhenti berbuat dosa. Saya sangat takut bahwa saya akan melakukan dosa yang tidak dapat diampuni karena saya tidak bisa berhenti berbuat dosa. Ini adalah sebuah pertanyaan yang sangat bagus. Itu bukan pertanyaan yang ditanyakan setiap orang Kristen. Tetapi ini adalah salah satu hal yang telah menyusahkan banyak orang. Tidak semua orang Kristen percaya bahwa mereka akan terus berbuat dosa sampai Yahuswa kembali. Orang-orang Kristen ini percaya bahwa jika mereka masih hidup ketika Yahuswa kembali, mereka akan berserah penuh hingga pada titik di mana Yahuswa tinggal di dalam diri mereka dan tidak lagi melakukan dosa. Iya, sejujurnya saya dulu juga meyakini hal seperti itu, Doni. Iya, saya juga. Saya mengabaikan mereka yang percaya bahwa mereka akan terus berbuat dosa sampai Yahuswa kembali.
Dan saya dulu menyebut mereka sebagai orang-orang yang percaya pada anugerah murahan. Dan saya salah. Saya ingin menjelaskan alasannya, karena ini menjawab sebagian dari pertanyaan Samuel. Tapi kita akan tetap menjawab semuanya. Hal utama yang harus diingat adalah bahwa kita semua memiliki sifat yang berdosa. Kita semua tanpa satu pengecualian. Ya, kita Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Yahwa. Tepat, itu adalah sifat yang telah jatuh yang kita semua telah warisi dari Adam. Sekarang, dengan menggunakan perumpamaan Yahusua sebagai contoh, dapatkah pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang baik? Tidak. Kita juga tidak bisa. Selama kita memiliki sifat yang berdosa, kita tidak dapat. Bahkan melalui penyerahan penuh, menjalani kehidupan tanpa dosa. Ini adalah seluruh pergumulan yang Paulus tulis dalam kitab Roma pasal 7. Tolong dibuka Mario, mari kita lihat bagian itu, mulailah membaca dari ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum Taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci. Itulah yang aku perbuat. Jadi, jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Terdengar akrab? Bukankah kita semua terjebak dalam siklus ini? Oh ya, oke. Lanjut ayat 20. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Yahwa, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Hukum lain yang bekerja di dalam diri kita adalah hukum warisan. Kita semua mewarisi sifat berdosa. Tapi Yahwa tahu ini. Dan dia telah menyiapkan solusinya. Baca ayat 25. Syukur kepada Yahwa yang telah melepaskan aku melalui Yahusua Kristus Tuhan kita. Ini bukan untuk mengatakan bahwa kita kemudian akan hidup dengan cara yang menyenangkan bagi kita. Dan dengan bahagia terlibat dalam dosa dan bahkan tidak mencoba untuk melawan. Tidak, kitab suci menjelaskan bahwa kita harus melawan iblis. Ya, benar Mario. Dan disinilah iman masuk. Kita menerima dengan iman bahwa darah Yahusua telah melingkupi kita. Kita menerima dengan iman janji bahwa ketika dia kembali, kita akan dikaruniai kodrat atau sifat alamiah yang lebih tinggi. Dan kita tentu tidak menyerah. Kita tidak kehilangan pegangan iman kita ketika kita kadang-kadang tersandung dan jatuh ke dalam dosa. Karena setan ingin Anda menyerah dan melepaskan iman. Itu sebabnya dia menekankan semua perasaan bersalah ini pada Anda. Tapi apa yang Yahusua katakan? Apa yang dia katakan kepada seorang perempuan yang tertangkap basah berzina? Aku juga tidak menghukum engkau. Benar. Bukan Yahusua yang menghukum kita. Bahkan Yahwa tidak menghukum kita karena kitab Yohanes pasal 5 ayat 22 memberitahu kita bahwa Bapa telah menyerahkan seluruh penghakiman kepada sang anak. Setanlah yang menekan perasaan bersalah ini kepada kita. Setanlah yang mencoba membuat Samuel dan banyak orang lain seperti dia untuk meragukan dan kehilangan pegangan mereka pada Yahwa. Oke, itu poin yang bagus untuk diingat. Kita cenderung sangat meninggikan Yahusua sehingga terkadang kita melupakan keluhan utama orang-orang Farisi terhadap dirinya, di mana mereka berkata, orang ini menerima orang-orang berdosa. Ya, Kristus menerima orang-orang berdosa. Dia menyambut mereka. Jadi setiap perasaan bersalah atau penghakiman atau penolakan tidak datang dari dia atau Bapa. Jadi sebagai jawaban atas kekhawatiran Anda, Samuel, ketahuilah bahwa Yahwa tidak akan dengan sewenang-wenang menolak Anda karena Anda sudah terlalu banyak berbuat dosa. Itu adalah keraguan dari iblis. Tolaklah. Ya, saya selalu menyukai sebuah lagu rohani yang berbunyi, meskipun aku kepala pendosa, Yahusua telah menumpahkan darahnya untukku. Tahukah Anda dari mana ungkapan itu berasal, kepala pendosa? Paulus bukan? Ya, mari kita baca. Kitab 1 Timotius pasal 1, mulailah dengan ayat 12. Aku bersyukur kepada dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yahusua, Tuhan kita, karena dia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya, karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Karena ketidaktahuan dan apa? Di luar iman, karena ketidakpercayaan. Jadi, lihat, itu bukan hanya ketidaktahuan.
Kita tahu dari kitab Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 30 bahwa Yahwa tidak memandang zaman kebodohan kita. Paulus mengatakan di sini bahwa selain karena bodoh, dia juga berdosa karena tidak percaya. Itu lebih serius. Lanjutkan. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yahusua. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yahusua datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini, sebagai orang yang paling berdosa, Yahusua Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Oke, jadi dalam versi ini dikatakan bahwa Paulus adalah orang yang paling berdosa. Versi lain mengatakan kepala pendosa. Tapi terserah mau disebut apa. Idenya sama. Tidak peduli seberapa buruk Anda. Tidak peduli seberapa dalam Anda telah tenggelam. Tidak peduli berapa kali Anda bertobat hanya untuk berbuat dosa lagi. Masih ada belas kasihan dan anugerah untuk Anda. Yahwa tidak membelakangi siapapun yang ingin menjadi miliknya. Ya, Anda tahu, ketika saya membaca surat dari Samuel, sebuah pemikiran muncul di benak saya, dan itu adalah ini. Jika Samuel benar-benar telah melakukan dosa yang tidak dapat diampuni, dia tidak akan khawatir tentang itu. Jika Anda benar-benar berdosa sejauh ini, sehingga hati Anda tidak merespon sama sekali kepada Roh Kudus, Anda sama sekali sudah tidak akan mengkhawatirkan ketidakselamatan lagi. Ya, itu benar Mario. Ingat, keselamatan kita didasarkan pada kasih karunia Yahwa dan kematian Yahusua di kayu salib. Itu tidak pernah dan tidak akan pernah didasarkan pada apapun yang bisa kita lakukan. Kitab 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Dia adalah setia dan adil, sehingga Dia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Poin terakhir yang ingin saya sampaikan hanyalah sebuah pengingat bahwa Yahwa membaca hati. Ya, kita memiliki sifat alamiah yang berdosa. Tapi Dia tahu ini. Kita harus terus berusaha. Tapi kita juga akan terus melakukan kesalahan karena sifat alami kita yang telah jatuh. Tapi Yahwa tidak akan sembarangan menolak siapapun yang benar-benar ingin diselamatkan. Apakah Anda masih mengasihi anak-anak Anda ketika mereka melakukan kesalahan? Tentu saja. Begitu juga Bapa Surgawi kita. Sebagai penutup, saya ingin Anda membaca kitab Roma pasal 8 ayat 33-35 dan 37-39. Ini adalah salah satu bagian favorit saya dari kitab suci. Di sini dikatakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Yahwa? Yahwa telah membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yahusua yang telah mati bagi mereka. Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Yahwa, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang ada di bawah, ataupun seluruh makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Yahwa yang ada dalam Kristus Yahusua, Tuhan kita. Anda menyukai apa yang Anda dengar? Kunjungi situs kami di worldslastchance.com untuk mendengarkan episode-episode lain dari program radio kami. Radio World's Last Chance mempersiapkan orang untuk menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Halo, ini adalah janji harian Anda dari firman Yahwa. Kitab Ulangan pasal 32 mengatakan, tetapi bagian Yahwa ialah umatnya. Yakub ialah milik yang ditetapkan baginya. Didapatinya dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Yahwa sendiri menuntun dia. Gladys Hankerson benar-benar bergumul ketika dia mengangkat telepon untuk menelpon saudara perempuannya. Putranya yang berusia 30 tahun baru saja meninggal, dan di atas tragedi yang menyayat hati itu, dia sedang mengalami perceraian.
Masa depan tampak suram dan kehidupan menjadi sangat berat. Gladys tinggal di Florida di Amerika Serikat. Kakak perempuannya tinggal hampir 1.000 mil atau lebih dari 1.500 km jauhnya di negara bagian Maryland. Tapi bukan suara kakaknya yang menjawab. Sebaliknya, seorang pria muda yang belum pernah dia dengar sebelumnya mengangkat telepon. Gladys secara tidak sengaja salah memasukkan kode area saudara perempuannya. Alih-alih menekan 410, dia memutar 401. Kode area untuk negara bagian Rhode Island. Sebuah tempat yang lebih jauh lagi. "Oh, maafkan aku, nak," katanya dengan malu. Dan dengan cepat menutup telepon. Tapi itu bukan terakhir kalinya Gladys secara tidak sengaja mengubah nomor kode area yang dia panggil. Setelah telepon ketiga, atau keempat, atau kelima, pemuda di ujung sana memperkenalkan dirinya sebagai Mike Moffitt. "Sebaiknya kita saling mengenal," katanya sambil tertawa kecil. "Dari mana kamu berasal?" Itu adalah awal dari persahabatan yang akan berlangsung lebih dari 20 tahun. Melihat ke belakang, Gladys mengenang dengan berkata, "Selama waktu itu saya merasa sedih, dan dia turut merasakan penderitaan saya dan menguatkan saya. Itu adalah persahabatan yang aneh. Seorang wanita berusia 60-an di pedalaman selatan dengan seorang pria berusia pertengahan 20-an, tetapi itu adalah hubungan yang mereka berdua hargai. Hubungan persahabatan itu tumbuh selama bertahun-tahun," kata Mike. "Setiap kali Anda berbicara dengannya, Anda tahu itu akan menjadi percakapan yang bagus. Ini seperti sahabat pena zaman dulu." Mike merasa beruntung memiliki sosok ibu kedua dalam hidupnya. Gladys juga berterima kasih. "Ketika saya berbicara dengannya," katanya, "saya bisa merasakan kasih." Nah, baru-baru ini ketika Mike, istrinya, dan anak-anak mereka merencanakan perjalanan ke Florida, dia akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan wanita yang telah berteman dengannya selama bertahun-tahun. Sekarang, di usia 80-an, itu adalah kejutan yang tidak pernah disangka oleh Gladys. Ketika putrinya mengantar Mike ke kamar, Mike berseru, "Saya Mike dari Rhode Island." Gladys segera menjawab dengan sangat bahagia, "Saya diberkati." Persahabatan mereka mungkin dimulai dengan nomor yang salah, tapi Yahwa punya rencana dalam hubungan ini. Tepat ketika Gladys terluka begitu dalam, Yahwa membawa ke dalam hidupnya seseorang yang bisa menjadi berkat dan pendorong baginya. Dan Mike merasa diberkati karena memiliki Gladys sebagai sahabatnya. Dalam kitab Mazmur pasal 37, Daud menyatakan, "Yahwa menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila dia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Yahwa menopang tangannya." Jika Anda merasa sendirian dan putus asa, ketahuilah bahwa mata Bapa juga tertuju pada Anda. Anda dapat meminta Dia untuk membawa seseorang ke dalam hidup Anda. Dia mengasihi Anda dan menginginkan kebahagiaan Anda. Kepada kita telah diberikan janji-janji yang besar dan berharga. Majulah dan mulailah mengaminkannya. World's Last Chance berdedikasi untuk mempersiapkan orang menyambut Sang Juru Selamat yang segera kembali. Acara siaran radio harian kami tersedia dalam 7 bahasa berbeda dari seluruh dunia dan masih banyak bahasa-bahasa lain lagi yang akan mengudara. Video-video dan artikel-artikel kami telah diterjemahkan ke dalam lebih dari 30 bahasa berbeda. Dan kami tidak hanya fokus pada salah satu poin pengajaran. Kami bersedia untuk bekerja sama dengan surga untuk membawa semua kebenaran ke dunia. Artikel-artikel dan video-video kami mencakup berbagai topik-topik penting pada pertumbuhan dan pembangunan dari perjalanan kekristenan. Kami menghadirkan materi yang mencakup kesalehan praktis di dalam kehidupan sehari-hari, doktrin Alkitabiah yang benar-benar hanya didasarkan pada firman Yahwa, kalender Sang Pencipta, dan nubuatan akhir zaman yang penting untuk Anda ketahui. Kami bahkan membahas berbagai macam angin pengajaran yang palsu yang telah digunakan oleh setan untuk menipu banyak orang, dan mengungkapkan mengapa itu salah dan apa yang benar berdasarkan Alkitab. Kunjungilah kami hari ini di worldslastchance.com. Pelajarilah kebenaran di hari-hari terakhir ini. Saya sangat menghargai pelajaran hari ini tentang doa Bapa kami. Salah satu bagiannya secara khusus sungguh sangat menguatkan. Sepertinya begitu banyak doa yang didaikan telah difokuskan pada kebiasaan meminta kepada Yahwa
untuk hal-hal yang Anda butuhkan. Adalah benar-benar memperluas pikiran untuk memahami dan menerima doa Bapa kami berdasarkan konteks dan dengan mengacu pada perkataan Yahusua, di mana secara umum dia berkata, Anda tidak perlu berdoa meminta hal-hal seperti itu. Bapamu sudah menyediakannya. Dia tahu Anda membutuhkannya dan dia akan memberikannya. Benar-benar mengilhami iman. Ya, benar. Kita dapat mempercayai Bapa kita untuk menafkahi kita sama seperti kita. Sebagai orang tua duniawi menafkahi anak-anak kita. Menyadari bahwa makanan atau roti sejati yang perlu kita minta adalah roti yang membawa kepada hidup yang kekal. Mengajarkan kita juga bahwa doa-doa kita harus memiliki kedalaman yang nyata. Berapa banyak orang yang memperlakukan doa seperti daftar keinginan di hari Natal yang disampaikan ke Sinterklas. Mereka akan menyatakan kebutuhan mereka dan memberikan banyak daftar keinginan dan mengabaikan sepenuhnya berkat rohani yang dapat dan harus mereka minta atau doakan. Ya, benar. Dan bagaimana dengan Injil Kemakmuran? Itu sama sekali bukan doa atau bahkan daftar keinginan. Itu adalah tuntutan. Aku memberimu persembahan 200.000 rupiah, Tuhan. Sekarang Anda berutang 20 juta kepada saya. Bayarlah. Doa jauh lebih dari sekedar daftar keinginan Natal atau daftar tuntutan yang angkuh. Doalah yang mengikat hati kita dengan hati Bapa. Itu yang memberi kita kekuatan dan percayalah, kita membutuhkan kekuatannya sekarang lebih dari sebelumnya. Pernahkah Anda mendengar tentang Albert Simpson? Saya tidak ingat pernah mendengarnya, Mario. Tidak terdengar familiar. Ya, dia lebih dikenal dengan nama pendeknya. H.B. Simpson adalah seorang teolog Kanada, penulis dan pendiri Christian and Missionary Alliance. Dalam sebuah tulisannya, dia berkata, doa adalah mata rantai yang menghubungkan kita dengan Tuhan. Dan dalam doa Bapa kami, kita mendapatkan doa yang sempurna. Itu mencakup semua yang kita butuhkan untuk mempersiapkan kita bagi kehidupan kekal. Ya, jika kita memprioritaskan Yahwa, jika kita mengutamakan untuk melakukan dan mengetahui kehendak-Nya, Dia akan menyediakan segalanya. Kita tidak perlu membuang waktu dan energi kita untuk fokus pada hal-hal duniawi. Kita dapat fokus pada apa yang paling penting, mengetahui dan melakukan kehendak-Nya. Karena itulah yang membuat kita siap untuk mewarisi kehidupan kekal. Benar, saya suka dengan cara pandang bahwa makanan atau roti ilahi mempersiapkan kita untuk hidup yang kekal. Jadi ketika kita berdoa, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, kita membuat pilihan sadar untuk mempercayai Yahwa, untuk membawakan kepada kita apa yang kita butuhkan pada hari itu, untuk mempersiapkan kita bagi kehidupan kekal. Dan kita semua berbeda. Pengalaman kita berbeda, sejarah kita berbeda. Apa yang saya butuhkan untuk bersiap-siap mungkin berbeda dari apa yang Anda butuhkan untuk bersiap-siap. Tetapi kita dapat mempercayai Yahwa untuk menyediakan kebutuhan kita secara individu dengan apa yang kita butuhkan. Karena itulah yang dilakukan para ayah. Benar, itulah yang dilakukan oleh para ayah. Para pendengar, kami berharap Anda dapat bergabung dengan kami kembali besok. Sampai jumpa dan ingatlah, Yahwa mengasihi Anda dan Dia aman untuk dipercaya. Anda baru saja mendengarkan radio WLC. World's Last Chance berkomitmen untuk memberitakan Injil Kerajaan Yahwa kepada dunia. Nubuatan dan peristiwa-peristiwa terbaru mengindikasikan bahwa Sang Juru Selamat sudah akan kembali dalam waktu yang tidak lama lagi. Orang-orang kudus kemudian akan diberikan hidup yang kekal dan kerajaan Yahwa akan ditegakkan di sini, di bumi ini. Tidak ada waktu yang bisa disia-siakan. Terimalah anugerah keselamatan hari ini dan izinkan Yahwa menyelimuti Anda dengan kebenaran Kristus. Program ini serta episode radio WLC yang lain tersedia di worldslastchance.com. Klik ikon radio WLC di bagian kanan atas beranda. Bergabunglah kembali bersama kami besok untuk menerima berbagai pesan kebenaran lain di WBCQ yang mengudara pada gelombang 31 meter di frekuensi 9330 kHz. Radio WLC mempersiapkan orang untuk hidup dalam kerajaan Yahwa di bumi yang akan ditegakkan saat Kristus kembali tidak lama lagi.